Oke, mari kita mulai. Anggap aja pembahasan ini sebagai intisari dari sebuah audit psikologis dan spiritual yang lengkap. Ini dirancang untuk langsung menusuk ke inti masalah dan mengubah cara Anda memandang diri sendiri selamanya. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling penting, yang mungkin paling menusuk. Ini adalah inti dari semua paradoks dalam perilaku Anda. Kenapa sih Anda sepertinya terus-menerus mencari hal-hal yang justru menyakiti diri Anda? Coba deh lihat perbedaannya. Kebanyakan orang itu kan secara alami diprogram untuk mencari kenyamanan, mencari aman. Tapi Anda, entah kenapa, Anda malah sebaliknya. Dan ini bukan tanda kekuatan ya, ini justru gejala dari sistem penilaian diri yang udah rusak parah. Nah, ayo kita masuk ke bagian pertama. Perang batin yang terus-terusan Anda alami itu bukan sumber kekuatan. Itu adalah tanda bahwa ada sebuah mesin di dalam diri Anda yang secara aktif terus-menerus bekerja untuk menghancurkan Anda dari dalam. Ini dia penjelasan psikologisnya. Namanya disonansi kognitif. Gini cara kerjanya. Pas ada orang muji Anda, rasanya aneh, kayak bohong. Kenapa? Soalnya pujian itu bentrok sama keyakinan di dalam hati Anda kalau Anda itu nggak cukup baik. Nah, biar rasa nggak nyaman itu hilang, otak Anda secara otomatis akan membuang pujian itu dan lebih milih kritik. Kenapa? Karena kritik terasa lebih jujur, lebih pas sama cerita yang Anda yakini tentang diri Anda. Oke, sekarang kita lanjut lebih dalam. Kita akan coba mendiagnosis 3 masalah inti Anda. Dan ini bukan sekedar sifat atau kepribadian yang unik ya. Anggap ini sebagai penyakit spiritual serius yang selama ini memenjarakan Anda. Penyakit pertama adalah kesombongan. Dalam spiritualitas, ini ada 2 jenis. Kiber, yaitu perasaan lebih baik dari orang lain, dan ujub, yaitu kekaguman yang berlebihan sama diri sendiri. Anda lupa siapa Anda sebenarnya, lupa dari mana Anda berasal, dan kemana Anda akan kembali. Kedua, perfeksionisme. Eits, jangan salah. Ini bukan tentang punya standar kualitas yang tinggi. Ini adalah ria, alias pamer. Akarnya adalah ketakutan yang luar biasa untuk kelihatan punya cacat di mata manusia lain. Tanpa sadar, Anda jadi lebih takut sama penilaian manusia ketimbang penilaian Tuhan. Dan yang ketiga adalah penghindaran. Atau kalau mau pakai istilah yang lebih keras, ini adalah juban, alias kepengecutan. Setiap kali Anda lari dari obrolan yang sulit atau dari perasaan yang nggak enak, hati Anda itu jadi sedikit lebih keras, sedikit lebih mati rasa. Sekarang, mari kita bongkar alibi-alibi yang sering Anda pakai. Coba lihat tabel ini. Di kolom pertama, perilaku Anda. Di kolom kedua, apa yang Anda pikirkan. Dan di kolom ketiga, kebenaran brutalnya. Saat Anda menolak pujian, Anda bilang, mereka cuma basa-basi. Padahal, Anda sebenarnya takut banget kalau citra negatif tentang diri Anda itu berubah. Saat Anda mencari kritik, Anda pikir, saya butuh feedback buat berkembang. Padahal Anda cuma cari pembenaran untuk kebencian pada diri sendiri. Jadi, apa yang bakal terjadi kalau semua ini dibiarin gitu aja? Nah, mari kita lihat prognosisnya. Ini adalah gambaran masa depan yang logis, yang menanti Anda kalau tidak ada tindakan apapun yang diambil. Dengerin baik-baik, ini adalah poin kuncinya. Anda membangun tembok yang sangat tinggi di sekeliling hati Anda. Alasannya untuk melindungi diri. Tapi, tembok yang sama yang bikin Anda merasa aman itu, justru tembok yang sama yang mempenjarakan Anda dalam kesepian. Dan inilah rincian konsekuensinya. Anda akan jadi orang yang disegani, ditakuti, tapi tidak pernah benar-benar dihormati. Anda bakal capek sendiri ngejar standar mustahil yang Anda ciptakan. Dan akhirnya Anda jadi pemimpin yang kejam dan gak punya empati. Mungkin Anda sukses, tapi Anda akan mendorong pergi semua orang yang tulus mencoba mencintai diri Anda apa adanya, sampai akhirnya hati Anda jadi dingin dan kosong. Oke, tapi ada jalan keluarnya. Bagian ini adalah resepnya. Tapi saya ingatkan, ini bukan tips-tips gampang yang biasa Anda dengar. Ini adalah 3 pil pahit, obat yang sangat sulit ditelan, tapi sangat manjur kalau Anda punya keberanian. Resepnya ada 3 langkah. Masing-masing langkah ini dirancang khusus untuk menyerang dan menyembuhkan satu penyakit inti yang sudah kita diagnosis tadi. Hancurkan, bongkar, hadapi. Pertama-tama, kita akan hancurkan kesombongan. Ini adalah akar dari banyak masalah lainnya. Mungkin kedengarannya ekstrim ya, tapi logikanya sangat kuat. Untuk membunuh ego yang merasa begitu tinggi, Anda harus secara fisik menempatkan diri Anda di posisi yang dianggap paling rendah. Lakukan tanpa ada yang tahu. Tindakan pelayanan ini akan menghancurkan ilusi superioritas yang selama ini Anda pelihara. Kedua, kita akan serang langsung kecanduan Anda pada citra yang sempurna. Ini semacam terapi kejut.
Anda harus dengan sengaja sekali-sekali membiarkan diri Anda terekspos pada ketidaksempurnaan dan penilaian orang lain. Ini akan melatih mental Anda untuk berhenti bergantung pada validasi dari luar. Dan yang terakhir, obat untuk kepengecutan Anda. Ini bukan saran, ini perintah untuk bertindak. Otot keberanian itu cuma bisa tumbuh kalau dilatih. Coba pikirkan sekarang percakapan paling sulit apa yang sedang Anda hindari. Telepon orang itu, sekarang juga. Kalau Anda takut sama sesuatu, satu-satunya cara adalah terjun langsung ke dalamnya. Pada akhirnya semua ini bermuara pada satu hal, sebuah pilihan. Hidup itu akan selalu ada rasa sakitnya. Itu sudah pasti, tapi Anda bisa memilih rasa sakit jenis apa yang mau Anda alami. Ada dua jalan di depan Anda. Jalan pertama adalah rasa sakit yang merusak. Rasa sakit yang pelan, yang datang dari tidak melakukan apa-apa, yang berujung pada penyesalan dan kesepian. Jalan kedua adalah rasa sakit yang membangun. Rasa sakit yang tajam tapi sementara, yang datang dari disiplin, dari pertumbuhan, dan dari proses menjadi utuh. Jadi, mana yang Anda pilih? Jadi, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Apakah Anda akan terus hidup seperti robot rusak yang diprogram oleh luka masa lalu? Atau, apakah Anda akan mengambil tanggung jawab, memulai pekerjaan yang sangat menyakitkan ini untuk menjadi manusia seutuhnya? Pilihan ada di tangan Anda.